Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka. Nah, kita mulai saja dengan usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya, jika kuda menarik kereta, maka mengakibatkan kereta berpindah. Maka dikatakan kuda telah melakukan usaha. Sekarang bagaimanakah hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya begini. Misalnya kita mendorong balok yang berat. Walaupun kita berikan gaya yang sebesar kita miliki, tetapi balok tersebut tidak berpindah, maka artinya kita belum melakukan usaha. Contoh yang lain, misalnya kita mengangkat suatu beban, contohlah besi. Nah, istilahnya ini angkat besi, beban pada angkat besi. Walaupun gaya kita berikan pada beban angkat besi, tetapi beban tersebut tidak berpindah atau tidak terangkat, itu artinya kita belum melakukan usaha. Jadi kata kunci dari usaha itu adalah harus ada perpindahan. Sekarang bagaimanakah cara menghitung besarnya usaha yang dilakukan atau yang kita lakukan? Caranya yaitu menggunakan persamaan atau rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S. W adalah usaha, W ini usaha, satuannya Joule. F gaya, satuannya Newton. S perpindahan, satuannya meter. Jadi 1 Joule itu sama dengan 1 Newton kali 1 meter. Saya ulang, 1 Joule itu sama dengan 1 Newton kali 1 meter. Nah, sekarang contohnya, Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berarti ini jelas Lani melakukan usaha. Kenapa? Karena raknya berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Nah, ini Siti juga telah melakukan usaha. Kenapa?
karena dengan gaya 400 Newton rak tersebut dapat berpindah 40 meter. Pertanyaannya adalah berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti. Caranya, yuk perhatikan. Nah, caranya diperhatikan. Nah, ini caranya adalah di sini diketahui. Nah, gaya yang dilakukan oleh Lani sama dengan 100 Newton. Terus usaha berpindah berarti S yang dilakukan oleh Lani sama dengan 10 meter. Kemudian diketahui lagi gaya yang dilakukan oleh Siti sama dengan 400 Newton. Sedangkan perpindahan yang dilakukan sejauh 40 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah usaha yang dilakukan oleh Lani dan usaha yang dilakukan oleh Siti. Nah, sekarang kita jawab sebelahnya sini. Oke. Kita jawab yang pertama, yang dilakukan usaha yang dilakukan Lani. Nah, kita tulis W sama dengan ini F. F-nya siapa? F-nya ya tentu gaya yang telah dilakukan Lani dikali dengan perpindahan yang terjadi ini. Nah, kita masukkan 100 Newton dikali 10 meter. Hasilnya adalah 1000 Joule. Nah, ini 1000 Joule. Nah, sedangkan usaha yang dilakukan oleh Siti, kita tulis W sama dengan F. Ini gaya yang dilakukan oleh Siti berapa, kemudian dikalikan dengan perpindahannya berapa, maka kita masukkan 400 Newton dikali dengan 40 meter, ya, hasilnya adalah sama dengan 16.000 satuannya Joule. Ini jawabannya. Oke, dipahami dulu sebelum saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, saya lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, ini ada gambar balok ditarik dengan gaya 300 Newton ke arah kiri dan 450 Newton ke arah kanan, sehingga balok berpindah sejauh 50 cm. Pertanyaannya, resultan gayanya berapa? Usaha dilakukan bersama-sama berapa? Nah, coba sekarang
perhatikan, ya, perhatikan, kita bahas di sini. Diketahui. Nah, ini 300 Newton. Kita beri simbol saja ini 300 Newton adalah F1 300 Newton. Arahnya kemana? Ini arahnya adalah ke kiri. Nah, kemudian yang 450 Newton arahnya ke kanan. 450 Newton ini arahnya ke kanan. Nah, ke kanan kurang N ini. Ini ke kanan. Sekarang ditanya yang pertama adalah resultan gaya atau kita nulis sigma F-nya berapa. Yang kedua adalah usaha. Ya, usaha ini W. Nah, usahanya berapa? Nah, sekarang kita jawab di sini. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Ya, ini yang pertama. Berapakah resultan gayanya? Nah, sekarang kita tulis ini. Sigma F atau jumlah gaya itu sama dengan F1 plus F2. Nah, kita tahu bahwa F1 300 Newton ke kiri, ini artinya min. Nah, 300 Newton ke kiri. Sedangkan F2 450 ke kanan, ini plus 450. Ya, 450 Newton. Nah, sehingga ini hasilnya adalah sama dengan 150 Newton. Nah, ini arahnya kemana? Karena positif, arahnya adalah ke kanan. Artinya apa? Artinya balok tersebut ini bergeser ke kanan sejauh 50 cm. Nah, ini saya tambahkan di sini perpindahannya atau S-nya sama dengan 50 cm. Sama dengan berapa? 0,5 meter. Nah, ini S-nya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, usaha yang dilakukan. Usaha hilangkan W sama dengan, ya, W sama dengan sigma F kali S atau F kali S saja. F kali S itu apabila gayanya hanya satu. Karena di sini gayanya 2, maka kita tambahkan simbol sigma. Sigma itu ada jumlah. Sehingga ini berarti 150 Newton dikali dengan 0,5 meter, maka usaha yang dilakukan adalah sebesar 75, satuannya adalah joule. Nah, ini hasilnya. Oke, ini contoh soal yang kedua. Silakan dipahami terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan kepada materi berikutnya. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan materi berikutnya. Nah, hubungan antara daya dan usaha. Daya dan usaha, hubungannya bagaimana? Daya dan usaha itu, nah, daya dan usaha ini dalam suatu
persamaan hubungannya dituliskan dengan P sama dengan W per T. Artinya apa? Daya itu sama dengan usaha tiap satuan waktu. Saya ulang, daya itu adalah usaha tiap satuan waktu. Ya, atau P sama dengan W per T. Nah, daya memiliki satuan watt. Usaha ini tadi sudah kita pelajari, satuannya adalah joule. Waktu satuannya adalah sekon. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini contohnya, Lani lagi. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Nah, sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Nah, ini coba perhatikan semua ya. Kita bahas bersama. Diketahui. Nah, usaha yang dilakukan Lani 1000 joule. Kemudian waktu, ini juga yang dilakukan oleh Lani, yang dibutuhkan oleh Lani untuk memindahkan rak 10 sekon. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh Siti, yaitu 16.000 joule. Waktu yang dibutuhkan Siti untuk memindah rak sama dengan 40 sekon. Nah, pertanyaannya adalah berapa daya yang dilakukan oleh Siti dan daya yang dilakukan oleh Lani. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Nah, kita jawab yang daya yang dilakukan oleh Lani dulu. Daya yang dikeluarkan, ya, bukan dilakukan tapi daya yang dikeluarkan oleh Lani. Nah, berarti daya itu P. P yang dikeluarkan oleh Lani sama dengan usaha. Nah, usaha yang dilakukan oleh Lani dibagi dengan T yang dilakukan oleh Lani, sehingga hasilnya adalah 1000 joule dibagi dengan 10 sekon, hasilnya adalah 100. Satuannya apa? Satuannya watt. Nah, ini. Nah, sekarang daya yang dikeluarkan oleh Siti, ya, kita tulis di sini, P yang dikeluarkan oleh Siti sama dengan W. Jadi usaha yang dilakukan oleh Siti dibagi dengan waktu yang telah digunakan oleh Siti, yaitu sama dengan berapa? 16.000 joule dibagi dengan 40 sekon. Nah, hasilnya berapa?
Hasilnya adalah sama dengan 400, satuannya watt. Nah, coba kalian pahami lagi contoh soal 1 ini ya, sebelum saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Sebuah setrika listrik memiliki daya 500 watt. Ini dayanya 500 watt. Jika digunakan selama 10 menit, berapa energi yang dikeluarkan oleh setrika tersebut? Pertanyaannya adalah energi yang dikeluarkan oleh setrika tersebut. Nah, caranya begini. Diketahui. Nah, diketahui apa? Diketahui dayanya, daya itu P berapa? 500, satuannya watt. Yang kedua, waktunya, yaitu 10 menit. 10 menit itu harus kita ubah ke dalam detik. Tidak boleh langsung 1 menit. Berarti 10 kita kalikan dengan 60 detik atau 60 sekon. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 600 ya. 600 apa? 600 sekon. Nah, sekarang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah energi. Nah, berapa energinya? Energi atau usahanya? Usaha yang telah dikeluarkan. Nah, ini usahanya berapa? Gitu. Nah, sekarang kita jawab di sebelahnya saja sini. Jawab. Nah, kita harus ingat persamaan dari daya. Bagaimana tadi persamaan daya? Persamaan daya P sama dengan W dibagi dengan T. Daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu atau bisa dibagi dengan selang waktu. Nah, sekarang karena pertanyaannya itu energi, ya kita ubah. Maka kita ubah dulu sama menjadi bagaimana? W sama dengan, ini W sama dengan P kali T. Nah, ini P kali T. P itu apa? P itu daya berapa? 500, satuannya watt, dikali dikali dengan waktunya berapa? 600 sekon. Hasilnya adalah 300.000, satuannya adalah joule ini ya. Jadi jawabannya adalah Oke, saya kira cukup ya. Nah, kita lanjut pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum.